Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 7 dari kelas TT 4502 dengan anggota yang pertama ada Fauzan Falevi dengan NIM 11012104111. Lalu ada Muhammad Rifki Ali Pradana dengan NIM 11012130005. Lalu ada Ian Cahyana dengan NIM 11012130082. Dan yang terakhir ada Reynaldi Triana Nugraha dengan NIM 11012213117. Kami akan mempresentasikan hasil tugas besar dari matkul jaringan komunikasi data. Kelompok kami memiliki 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada langkah pengerjaan, yang keempat ada hasil pengerjaan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pada tujuan tugas kami, yang pertama untuk memenuhi penilaian tugas besar mata kuliah jaringan komunikasi data. Pada tugas besar kali ini, kami mendesain jaringan 3 gedung. Yang pertama, menggambarkan topologi jaringan dari ketiga gedung pada paket tracer. Yang kedua, melakukan perhitungan subnetting pada 7 buah subnet dan IPv4 addressing. Yang ketiga, melakukan demo connectivity ping di semua gedung. Yang keempat, melakukan demo akses ke web server di semua gedung. Dan yang terakhir, melakukan demo penjelasan routing dan ARP table. Selanjutnya, alat dan bahan yang kelompok kami gunakan. Yang pertama, ada router. Router adalah perangkat keras atau virtual pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik yang sama maupun yang berbeda, dan mengirimkan paket data dari jaringan internet menuju perangkat lain dengan proses yang disebut routing. Yang kedua, ada switch. Switch adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Fungsi utama switch adalah menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan. Selanjutnya ada PC. PC adalah singkatan dari personal komputer. Personal komputer atau PC adalah perangkat komputer yang biasa digunakan perorangan. PC pada umumnya digunakan di rumah, pusat perbelanjaan, maupun di kantor untuk kebutuhan pribadi dan perusahaan. Selanjutnya ada server. Nah, server adalah sistem komputer yang menerima dan mengirim data ke klien melalui jaringan. Data yang disimpan dan disediakan oleh server bisa berupa dokumen, informasi, website, email, atau DNS. Server bisa didesain untuk berbagai macam layanan khusus. Kemudian terdapat 2 kabel, di mana ada kabel LAN straight dan kabel LAN cross. Nah, kabel LAN straight atau juga dikenal sebagai straight through cable adalah jenis kabel jaringan yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda, seperti komputer ke switch atau router. Nah, dalam kabel LAN straight, pin pada ujung satu kabel dihubungkan dengan pin yang sama pada ujung kabel lainnya dalam urutan yang sama pula. Kemudian untuk kabel LAN cross itu sendiri, di mana dikenal sebagai crossover cable, adalah jenis kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang sejenis secara langsung. Dalam kabel LAN cross, urutan pin pada ujung satu kabel diubah sehingga pin yang mengirim data pada satu ujung terhubung ke pin yang menerima data pada ujung yang lain dan sebaliknya. Kemudian terdapat pula tabel perhitungan subnet PLSM yang telah kita hasilkan, di mana dimulai dengan IP awalnya yaitu 192.168.10, kemudian dihitung dengan urutan host yang paling terbesar menuju host paling terkecil, sehingga didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel yang ada di layar. Selanjutnya adalah bagian topologi jaringan yang kelompok kami buat, yang terdiri dari pertama ada gedung 1. Di dalam gedung 1 terdapat divisi A, divisi B, dan divisi C, dan memiliki 4 router. Selanjutnya yang gedung 2 yaitu terdapat divisi D yang memiliki 3 router, dan pada gedung ketiga yaitu memiliki server dan 1 router. Selanjutnya ini berikut hasil dari percobaan ping dari PC 1, lalu yang sebelahnya ada percobaan dari ping dari PC 2, dan ini ada percobaan ping dari PC 3, dan yang terakhir ada percobaan ping dari PC 10. Baik, selanjutnya yaitu DNS server. Nah, di sini kita tes DNS server dengan domain 7
77laundry.id. Di sini kita sudah set DNS di server yang ada pada gedung 3. Itu kita custom HTTP-nya itu dengan HTML dan CSS yang kebetulan sudah saya custom sendiri untuk tugas besar ini. Bisa dilihat seperti pada layar. Selanjutnya yaitu ada routing table. Routing table merupakan proses pemilihan jalur untuk mengirim paket dari divisi atau ke gedung yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin mengirim paket dari gedung 1 ke gedung 2, maka diperlukan untuk melewati router yang berada pada gedung 3. Selanjutnya yaitu ada Address Resolution Protocol atau ARP table. Nah, di sini ARP table merupakan history atau riwayat pengiriman paket yang diterima. ARP table akan muncul ketika semua paket sudah terkirim atau semua PC sudah kita tes untuk pingnya sendiri. Kami dari kelompok 7, Tubes Bakul Jarkomdat Jaringan Komunikasi Data. Saya mewakili kelompok saya, Muhammad Rifki Aldi Pradana, dengan NIM 11012130005 akan melakukan demonstrasi hasil paket tracer yang sudah kami kerjakan. Pertama, di sini kami akan melakukan ping yang akan dikirimkan dari divisi A ke divisi B. Oke, kami akan menuliskan IP-nya ping 192.168.10. Tadi IP-nya itu 194 dari divisi B 194. Oke, kita lihat. Oke, untuk pengepingan IP di divisi B dari A ke B ini sendiri berhasil. Diawali memang awal itu akan sedikit request timeout karena untuk pengenalan, tapi untuk yang selanjutnya maka paket akan dikirimkan dengan baik. Oke, untuk gedung 1 sudah selesai, berarti antar gateway di dalam gedung 1 ini sudah bisa melakukan koneksi dengan pengiriman paket. Lalu saya akan melakukan pengiriman IP lagi ke server dari divisi C. Dengan masukkan IP-nya ping 192.168.10.249. Seperti biasa, awalnya pasti akan request timeout dulu karena untuk first access-nya itu kita akan melakukan pengenalan terlebih dahulu. Dan selanjutnya paket akan dikirimkan dengan baik. Ya, seperti tampilan kita coba lagi untuk memastikan bahwa paket terkirim dengan baik dan juga semuanya tidak ada paket loss. Ya, bisa dilihat dari gedung 1 ke gedung 3 bisa. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari gedung 1 ke gedung 2. Dilakukan oleh divisi B di gedung 1. Ping 192.168.10.2. Seperti biasa awal pasti akan request timeout karena untuk pengenalan. Oke, bisa dilihat. Kita coba sekali lagi. Paket terkirim dengan baik, dimana di sini paket yang terkirim itu ada 4. Diterimanya 4 dengan paket lossnya 0%. Di awal ada paket loss 2 karena request timeoutnya untuk pengenalan terlebih dahulu karena perpindahan dari gedung ini sendiri. Oke, selanjutnya kita akan mencoba web server di divisi A, dimana kita akan masukkan DNS yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu bisa menggunakan IP dari gedung 3 atau IP server ataupun dari domain name server yang kita buat. Di sini kelompok kami membuat 77laundry.id. Oh, maaf kurang.
192.168.10.249. Oke, bisa dilihat di sini sudah muncul DNS server di PC 1 dari gedung 1 ke gedung 3 untuk pengetesan DNS server ini sendiri. Lalu selanjutnya kami akan melakukan pengetesan. Saya lihat sini DNS-nya ya, saya buktikan. Nah, ini DNS yang kami buat 77laundry.id. Selanjutnya kita akan melakukan DNS server dari divisi D di gedung 2. Oke. Oh, sini. Baik, kita masukkan lagi domainnya 77laundry.id. Ya, bisa dilihat sudah muncul di sini dari web browser yang kami buat. Di sini dikustomisasi, dirubah oleh Reynaldi Trianagraha. Jadi tampilannya sedikit berbeda dari yang lain. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan IP root atau dari mungkin dia bisa dari situ untuk mengetahui jalur yang kami pilih atau hop yang kami lewati. Show dengan perintah show IP root. Oke, di sini bisa dilihat dari gedung 1 di kolom yang S ini 192.0 itu adalah IP dari divisi A nya sendiri yang dihubungkan dari router 3 di gedung 3. Lalu ada juga kami akan mengirimkan dari gedung 1 ke divisi D dari port gigabit at G3/0 melalui jalurnya di sini. Jalur yang dilewati sebelum ke gedung 2 adalah di gedung 3, yaitu router 3-nya. Maka kita masukkan IP dari tujuannya. Untuk rumusnya sendiri itu pertama IP tujuan, subnet mask tujuan, dan yang terakhir adalah dari hop atau IP dari jalur yang kita lewati sebelum ke gedung selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat IP root di gedung 3. Kita enter enable show IP root. Oke, bisa dilihat lagi di sini pengiriman ke gedung A via 192.20.246. Itu adalah jalur yang dilewati atau kabel port yang keluar ke arah gedung A ini sendiri. Berikut sampai terakhir di divisi D, di mana port yang keluar itu dari 242 dengan tujuannya IP-nya 224 akhirnya. Oke, terakhir untuk di gedung 2, router gedung 2 kita akan lihat IP rootnya, enable show IP root. Ya, sama seperti sebelumnya di sini juga dituliskan yang saya blok ini ada via. Nah, ini artinya adalah tujuannya. Lalu jalurnya atau hop yang dilewati sebelum ke tujuan divisi ataupun gateway tujuannya. Jadi untuk menghubungkan antar gedung di sini kita harus memperkenalkan dulu istilahnya dari gedung 1, gedung 2 dan gedung 3 agar nantinya seperti di awal tadi pada saat pengetesan ping terjadi request timeout atau paket gagal terkirim. Jadi kita melakukan IP root ini untuk melakukan pengenalan atau memberitahu jalan ataupun jalur untuk menuju ke gedung berikutnya. Itu untuk IP rootnya. Lalu kita akan melakukan melihat ARP table, atau bisa dibilang ARP table ini adalah history paket terkirimkan di switch. Kita di switch divisi K, enable, lalu show make add. Nah, bisa dilihat di sini ada history pengiriman dari divisi A tadi yang sudah kita lakukan pengetesan ping dengan tipenya dinamik dan port yang keluar dari 11 dan 01. Lalu selanjutnya kita coba, tadi kita juga mengirim dari divisi C. Kita tes
Kita coba lagi enable show make add. Nah, juga terlihat history. Jadi IP ARP table ini sendiri akan keluar ketika kita sudah melakukan pengiriman paket atau pengetesan ping. Karena di sini berisi histori paket yang terkirimkan. Lalu selanjutnya terakhir ada dari switch di gedung 2. Kita enable lagi show make add. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini juga muncul history paket yang kita kirimkan ketika kita mengirimkan paket dari gedung 2 ke server ataupun ke gedung 1 di divisi A, B ataupun C. Di sini akan terlihat history pengirimannya ataupun paket-paket yang sudah terkirim, tujuannya apa, tipenya apa, dan port yang keluar itu dari mana. Jadi itu simulasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, kita sudah sampai di penghujung presentasi pada kita kali ini. Kesimpulannya adalah, pada tugas besar kali ini, kami ditugaskan untuk mengerjakan sebuah topologi untuk komunikasi di 3 gedung dengan metode VLSM atau Variable Length Subnet Masking, yang dimana VLSM ini sendiri digunakan untuk memaksimalkan penggunaan alamat IP dalam suatu jaringan yang terdiri dari beberapa subnet yang memiliki ukuran atau host yang berbeda. Dengan menggunakan metode VLSM ini, kita jadi bisa memilih subnet yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan dan juga efisiensi penggunaannya itu sendiri. Sehingga dalam penggunaannya nanti akan memudahkan kita dalam perutingan dan juga pengiriman paket agar terjadi secara cepat dengan ada IP route tadi yang digunakan untuk pemilihan jalur terbaik agar paket bisa dikirimkan dengan kategori yang bisa dibilang cukup baik. Mungkin sekian untuk kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.